再虚晃一枪。后烨，再不快点！他们到底去哪儿了？ 还好我们不是真的要摧毁月魔神柱，刚刚差一点点就要被他抓住。不愧是第二主月魔神，真正反杀戮歼灭。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-151. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen bertarung melawan pilar ke-16 yang bernama Jie, dan Jie juga harus menerobos benteng barat karena jika tidak ia malah akan mendapatkan hukuman dari Feng Shui. Singkatnya, dalam pertarungan tersebut Hao Chen menggunakan harta tahta dari ayahnya Hao Chen, yang singkatnya dengan itu Hao Chen memiliki armor baru, yang singkatnya juga Hao Chen bisa mengalahkan Jie. Bahkan Jie sempat untuk memanggil menaranya, tetapi hal itu malah memberikan keuntungan bagi Hao Chen karena Hao Chen memanggil Hao Yue dan menghancurkan menara dari Jie, yang singkatnya pun Hao Chen bisa menghancurkan keduanya, Jie maupun menaranya. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Raja Feng Shui muncul, yaitu Raja Kegelapan Utama, yang alasan kemunculannya masih belum diketahui, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan kemunculan dari Raja Feng Shui, yang di sana Raja Feng Shui melihat adanya Hao Yue, dengan Raja Feng Shui memanggil Hao Yue sebagai Austin Griffin, yaitu seekor naga berkepala 9. Dan setelah itu pun Raja Feng Shui memberikan tekanan kepada semua orang dengan langkah kakinya, sambil mengatakan kepada Hao Chen bahwasanya ada konsekuensi karena telah menyinggung dirinya sebelumnya. 信本皇的道，放心去做你们的事。 Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah pelindung cahaya emas yang muncul melindungi Hao Chen dan juga timnya, yang ternyata itu merupakan para seniornya Hao Chen, yang dengan segera pun mereka melindungi Hao Chen dan juga memindahkan Hao Chen ke tempat lain. Tetapi Raja Feng Shui tidak takut kepada mereka karena menganggap para senior yang berdatangan ini bukanlah tandingannya, dan menganggap ini hanyalah sebuah rintangan kecil yang dapat ia habiskan dalam waktu singkat. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya pasukan senior lainnya, dengan mereka memiliki nama tim sebagai 9 hari yang bangga dengan kedatangannya untuk membantu tim seniornya Hao Chen. 好一个魔神之，都是死路一条。 Yang lalu pun kedua tim tersebut langsung maju berhadapan melawan Feng Shui. Tetapi di saat yang bersamaan juga Feng Shui langsung memerintahkan kepada para pasukannya untuk mencari keberadaan dari Hao Chen bersama dengan Hao Yue, yaitu Austin Griffin. Agres yang telah mendengar laporan dari Feng Shui mengenai Hao Chen dan juga Austin Griffin yang melarikan diri cukup kesal karena di sini mereka gagal untuk mendapatkan mereka berdua. Tetapi di saat yang bersamaan mereka tetap melanjutkan misi ini, yaitu untuk menjebol benteng pertahanan Tenggara. Sedangkan di tempatnya Hao Chen, ternyata Hao Chen bersama dengan timnya dipindahkan ke tempat dari Istana Bulan pihak musuh, yang di sini ternyata mereka ingin melakukan penyerangan di saat Raja Feng Shui tidak berada di tempatnya. Artinya ini merupakan cara yang cerdik bagi mereka untuk menusuk dari belakang. Lalu pun Hao Chen bersama dengan timnya mulai menyusup ke tempat dari Istana Bulan, yang di sana pun mereka menghabisi para penjaga Istana Bulan. Hao Chen bersama dengan timnya dengan segera menyusup lagi memasuki Istana
bulan tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh seseorang penjaga dari istana bulan yang bernama Sideli. Sambil kedatangannya juga bertanya kepada Ho-Chen kenapa Ho-Chen bersama timnya berada di sini karena sekarang Agres telah melakukan penyerangan. Ho-Chen bersama dengan teman-temannya menjadi sangat kaget dengan kemunculan dari orang ini karena orang ini muncul secara tiba-tiba. Bahkan Ho-Chen bersama dengan timnya tidak bisa merasakan keberadaan dari orang ini. Ho-Chen menduga kalau orang ini kemungkinan besar berada di tingkatan 9 dan karena di sini Ho-Chen bersama dengan timnya telah menyamar menggunakan pakaian dari istana bulan, di sini pun Lee Sin mencoba untuk mengibuli Sideli dengan mengatakan bahwasanya mereka ini merupakan suluhan dari Agres yang kedatangan mereka adalah untuk melindungi istana bulan, yaitu untuk melindungi pilar bulan karena sebelumnya pilar ke-16 telah dihancurkan di medan peperangan alias kejadian sebelumnya waktu Ho-Chen menghancurkan Jie dan juga pilarnya. Tetapi Sideli ini tidak bisa dikibuli oleh Lee Sin karena di sini ia baru pertama kali melihat wajah-wajah yang baru ini, yaitu Ho-Chen bersama dengan timnya. Jadi Sideli sudah langsung bisa menduga kalau Ho-Chen bersama dengan anggotanya merupakan pasukan musuh yang telah menyusup ke istana bulan. Yang di saat itu Ho-Chen bersama dengan CR untungnya bisa menyelamatkan Lee Sin dari serangan Sideli. Di sini pun Sideli bisa melihat seragam mereka semua yang langsung pun Sideli telah menduga kalau Ho-Chen bersama dengan timnya merupakan Demon Hunter dari pihak manusia yang seketika membuat Sideli menjadi sangat marah karena dirinya memiliki rasa kebencian yang sangat besar kepada Demon Hunter karena dulunya saudaranya pernah dihabisi oleh orang-orang seperti Ho-Chen. Jadinya ia langsung dengan amarah menyerang Ho-Chen bersama dengan teman-temannya. Ho-Chen yang menghadapi situasi ini menjadi sangat tidak enak karena di sini mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berhadapan melawan musuh karena misi mereka sekarang adalah untuk menghancurkan pilar bulan. Jadinya mereka harus secepat mungkin menghabisi Sideli sebelum para penjaga lainnya berdatangan. Lee Sin memahami hal itu yang langsung membantu Ho-Chen dengan menggunakan serangan Phoenix Yantiannya. Tetapi sayangnya serangan itu tidak berpengaruh kepada Sideli dan langsung pun Hanyu menggunakan teknik kurungan cahayanya untuk mengurung Sideli. Dan setelah terjebak di dalam kurungannya Hanyu, Ho-Chen bersama dengan CR menggabungkan serangan andalan mereka, yaitu bola matahari dan juga tebasan sabit. Yang serangan itu pun mengenali Sideli tanpa ia mampu untuk menghindar karena terperangkap di kurungan cahayanya Hanyu. 死神气绝第一局。 Tetapi sayangnya serangan tersebut masih belum mampu untuk mengalahkan Sideli karena ia yang dapat bertahan. Dan lalu pun Sideli dengan sangat marah maju menyerang Ho-Chen karena kelompoknya Ho-Chen dulu yang telah menghabisi saudaranya Sideli. Yang lalu pun Sideli maju menyerang Ho-Chen. Yang dalam pertarungan tersebut juga Sideli mengatakan bahwasannya ia sangat senang bisa bertemu Ho-Chen di sini karena dirinya yang tidak diizinkan untuk mengikuti peperangan karena disuruh oleh Agres untuk menjaga istana bulan. Hal itu awalnya membuat Sideli merasa tidak puas karena dirinya tidak bisa balas dendam kepada Ho-Chen. Tetapi tak disangka-sangka sekarang Ho-Chen malah muncul di hadapan dirinya, membuat Sideli menjadi sangat puas dan bisa menghabisi Ho-Chen sebagai bentuk balas dendam atas tindakan Ho-Chen yang dulu menghabisi saudaranya Sideli. Yang di sini Sideli benar-benar nge-lock Ho-Chen, mengabaikan teman-temannya Ho-Chen dan hanya berfokus untuk menghabisi Ho-Chen saja. Ho-Chen juga sekarang dibuat terpojok oleh Sideli, apalagi mereka sekarang hanya memiliki sedikit waktu untuk bisa menghancurkan menara bulan. Jika tetap saja diganggu Sideli, maka rencana mereka akan gagal total. Lalu pun Sideli menyerang mereka semua menggunakan teknik bulannya yang seketika membuat pergerakan semua orang menjadi lambat kecuali Sideli. Dan Sideli pun mengambil kesempatan itu untuk langsung menyerang ke arah Ho-Chen, tetapi di saat itu tak disangka CR bisa membatalkan serangan Sideli yang membuat CR bisa bergerak dan melindungi Ho-Chen. Sideli pun menjadi sangat kaget bagaimana CR bisa bergerak di dalam domainnya. CR menjawab karena ia jauh lebih cepat daripada Sideli. Hal ini pun seketika membuat Sideli tertantang dan langsung ia menggunakan teknik bayangan untuk menyerang CR. Tetapi teknik bayangan Sideli tak disangka dapat dihancurkan oleh CR dalam waktu yang sangat cepat, membuat Sideli semakin kaget karena Sideli pikir dirinya jauh lebih cepat daripada CR, tetapi ternyata CR jauh lebih cepat. Pertarungan duel antara CR dan juga Sideli pun terjadi. 可能。
yang dalam pertarungan ini mereka berdua sama-sama beradu kecepatan mereka. Tetapi pada akhirnya dalam pertarungan itu si Deli mengakui kecepatan CR jauh lebih cepat daripada dirinya. Tetapi si Deli masih memiliki cara untuk mengalahkan CR, yaitu dengan memberikan tekanan kepada CR, seketika membuat pergerakan CR menjadi lambat. Dan di sana pun si Deli mempersiapkan serangannya ke arah CR, tetapi di saat itu tak disangka CR lagi-lagi dapat membatalkan serangan si Deli dengan CR yang tiba-tiba saja dapat langsung menyerang ke arah si Deli menggunakan sabitnya yang seketika mengakibatkan si Deli pun kalah dalam pertarungan. Singkat cerita, Hao Chen bersama dengan timnya telah sampai di tempat dari menara bulan, yang langsung pun Hao Chen memanggil Hao Yue untuk menghancurkan menara bulan tersebut. Hao Yue pun berubah menjadi naga besarnya yang seketika membuat Agres menyadari keberadaan dari Ocean Griffin yang berada di dekat dari menara bulannya, membuat Agres pun sadar kalau dirinya telah ditipu oleh kelompoknya Hao Chen. Ia pikir Hao Chen bersama dengan timnya berada di menara tenggara, tetapi ternyata ia malah menusuk mereka dari belakang dengan mengincar menara bulan milik Agres. Hao Yue yang telah berubah menjadi naga besar mengumpulkan serangannya untuk menghancurkan pilar bulan, tetapi Agres tidak membiarkan mereka, yang dimana ia langsung membentuk formasi pertahanan dengan ia memunculkan tangan raksasa untuk menyerang ke arah Hao Yue bersama dengan lainnya. Seketika pun membuat Hao Chen bersama dengan timnya menjadi kaget karena keberadaan mereka sekarang yang telah diketahui oleh Agres. Di sana pun Agres menggunakan formasi tangannya mencoba untuk melenyapkan Hao Chen bersama dengan timnya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Hao Chen bersama dengan timnya malah menghilang dari sana, membuat Agres pun semakin kebingungan kenapa Hao Chen bersama dengan timnya bisa menghilang begitu saja terus-menerus dan berpindah ke tempatnya Hao Chen, yang ternyata Hao Chen bersama dengan teman-temannya berpindah ke tempat dari Istana Bintang, yang seketika juga membuat teman-temannya Hao Chen merasa lega karena mereka yang selamat dari serangan Agres. Mereka yakin jika mereka terlambat kemungkinan mereka telah dimusnahkan oleh Agres sebelumnya. Dan di sini pun kita dijelaskan mengenai rencana Hao Chen bersama dengan timnya, yang dimana mereka itu memang memiliki tugas untuk menghancurkan menara bulan, tetapi mereka juga tahu mereka kemungkinan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan menara bulan tersebut. Jadinya Hao Chen memiliki usulan dengan mereka yang akan menggunakan rencana cadangan. Jika mereka tidak bisa menghancurkan menara bulan, maka mereka akan pergi ke Istana Bintang, yaitu melalui teleportasi milik mahkota yang didapatkan oleh Hao Chen dari Gusi. Karena Hao Chen sangat yakin Istana Bintang tidak akan memiliki penjagaan yang ketat karena pihak musuh sekarang yang telah melakukan penyerangan besar-besaran ke 6 benteng utama ras manusia. Artinya mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk menyerang Istana Bintang dan juga mengibuli para petinggi pihak kegelapan karena mereka yang kebingungan dari rencana utama kelompoknya Hao Chen ini, yaitu seperti Agres sebelumnya yang kebingungan karena Hao Chen yang tiba-tiba saja menghilang dari menara bulan, dan sekarang keberadaan Hao Chen bersama dengan teman-temannya masih belum diketahui kalau mereka sekarang berada di Istana Bintang yang rencananya masih sama, yaitu untuk menusuk kekuatan inti dari pihak musuh secara diam-diam dari belakang. Dan dengan mereka bisa menghancurkan Istana Bintang ini, maka akan memberikan kelumpuhan peperangan kepada pihak musuh, yang artinya mereka bisa menghentikan peperangan ini. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-151 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!